Ya, selamat sore semuanya. Jadi kembali lagi bersama saya Dr. Bedi Wulur SHMHKes. Jadi sekali lagi saya mau sampaikan ya. Jadi dalam YouTube ini saya cuma mau menyampaikan bahwa saya selaku lawyer nasabah hanya mau menyampaikan untuk menyelamatkan AJK itu adalah kita memberikan persetujuan bahwa kita setuju SOL. Nah, untuk tahap menyatakan persetujuan secara tertulis bahwa kita setuju SOL, bukan artinya kita sudah langsung jadi SOL. Belum. Ya, itu perlu tahap-tahap berikutnya ya. Yang mana nanti untuk benar-benar jadi SOL perlu ada perjanjian yang mana di situ ada hak dan kewajiban dan juga ada jangka waktunya. Ya, jangka waktunya kapan misalnya dibayarnya dengan cara bagaimana dan sebagainya itu ada dalam perjanjian. Jadi kalau sekarang setuju SOL udah otomatis SOL belum? Ya belum. Ya, baru setuju bahwa ada cara kita nih mau menyelamatkan AJK, kita setuju dengan cara SOL, subordinated loan ini ya, atau pinjaman subordinasi yang mana memang pemegang polis setuju yang tadinya kreditur preferen. Nantinya kalau jadi SOL kita dibayar paling akhir, tapi AJK kan nggak punya utang ke yang lain. Nah kalau nggak punya utang ke yang lain ya sama aja dari urutan ke-15 juga jadi ke urutan ke-1 kan gitu. Tapi kalau sekarang kita setuju SOL gimana Pak? Ya belum menjadi SOL, baru bilang setuju. Sama juga saya ngambil contoh begini. Setuju nggak besok kita pergi ke Dufan? Setuju. Nah kalau setuju apa otomatis kita sudah ada di Dufan? Ya belum. Kitanya masih ada di Bandung. Untuk menuju ke Dufannya mesti gimana? Siapin mobil, naik mobil, berangkat mobil besok subuh berangkat nih. Nah berangkat sampai ke Dufan, mungkin kita rencanakan besok berangkat jam 5 sampai jam 8. Nah jam 8 baru sampai di Dufan. Nah itu baru tujuannya kita sampai di Dufan. Lah kalau bilang baru setuju di Dufan, udah di Dufan belum? Ya belum. Buang mesti kitanya misalnya ngomongnya mesti di Bandung atau sekarang mesti ada di kantor saya di Kemayoran gitu kan, belum di Dufan ya, perlu proses lagi. Sama untuk jadi SOL itu perlu proses lagi, tidak bilang setuju udah otomatis jadi SOL, enggak ya. Setuju ini untuk menyelamatkan AJK dulu supaya selamat ya, tidak diciu, cabut izin usaha. Kalau cabut izin usaha sudah jatuh kepada tim likuidator ya, nanti dibentuk tim likuidator, kemudian nanti tim likuidator tentu akan menjual apa adanya kan begitu. Nah itu yang nanti merugikan nasabah karena sentimen pasar pun udah pasti negatif ya, dan dijual apa adanya. Kalau segera saham kalau udah dilikuidasi tentu bisa-bisa dapatnya 1-5% atau mendekati 0. Nah kalau SOL RBC-nya naik ke 120% ya, ya tentu ada harapan ya, kalau sentimen pasar positif, usahanya jalan lagi, ya otomatis ada harapan kita terbayar ya. Demikian yang mau saya sampaikan. Yang kedua, percuma kita setuju SOL, tapi kalau kemudian nanti direktur AJK-nya ditahan, ya kemudian masuk penjara, sentimen pasarnya tetap negatif, ya tetap aja kita pada akhirnya juga bisa-bisa diciu. Jadi mesti berjalan berbarengan ya. Yang ini juga kita kan tadinya dibayar. Nah habis itu berhenti dibayar gara-gara apa ya kan gara-garanya memang awal-awalnya itu salah satu alasannya ya memang karena diblokir oleh Barreskrim. Nah sekarang kalau untuk mau sejalan supaya selamat semuanya, selain SOL itu ada Google Form yang sudah beredar juga di grup ya, dan juga ada permohonan untuk kasus ini berhenti ya, kasus ini berhenti atau pakur juga tidak dilakukan penahanan. Nah ada dampak nggak nanti nasabah dipanggil-panggil? Ya enggak. Ini kan surat mungkin dari nasabah ini kalau kompak ribuan itu ya surat dukungan. Sama seperti saya ini bikin surat ya, kita bikin surat rame-rame ini jadi supaya tahu lah Barreskrim bahwa ini nasabah ini tidak mengharapkan terjadinya penahanan dan sebagainya yang malah menghentikan pembayaran. Kita selama dibayar ini kita bukan mau nahan orang, kita ini mau dibayar ya, dan kita akan bisa bergerak dengan people power. Kita bisa minta tolong dengan people power, juga kita bisa menuntut dan menggugat. Makanya AJK ini sudah berdamai, dia tahu konsekuensinya
Ya apalagi sekarang ada OJK yang kita minta ngawasin. Artinya apa? Dia kan udah diberikan kewenangan, ya ada undang-undang yang baru yang kita udah tahu. OJK diberikan kewenangan untuk mengusut perusahaan-perusahaan gagal bayar. Ya, kalau sekarang AJK-nya sudah jalan, sudah banyak investor masuk, dananya nggak aja bayar kita. Ternyata owner AJK mendadak dari uang itu diselewengkan pada beli rumah, beli mobil baru, beli Lamborghini, ya beli Ferrari, beli Rolls Royce misalnya ya. Nah, itu kan penyelewengan. Kita rame-rame Pemprov juga bisa melakukan upaya hukum mempidanakan dan gugat baik secara pidana maupun perdata, ya menuntut pidana dan bisa menggugat perdata, ya. Jadi Pemprov ini bisa people power juga. Nah tentu kalau kita bersatu sama-sama sekarang kita dukung supaya CIU, kita minta supaya tidak dilakukan, PKU dibuka, kita dukung SOL, RBC 120% saham meningkat, kita terbayar, berarti persatuan kita jadi hal positif, bersinergi. Kembali lagi seperti dulu, zaman AJK dengan Pemprov kan harmonis. Kemudian ketika gagal bayar jadi tidak harmonis. Sekarang kita berusaha harmonis lagi alias rujuk. Dengan cara apa? Ya ini kita mendukung sekarang AJK. Nah tapi AJK jangan mengkhianati lagi. Karena kalau suami istri cerai, ya kemudian istrinya marah nih tadinya, kemudian suaminya memohon-mohon atau terbalik, udah kita janji ya jangan bikin dosa lagi, kasih kesempatan lagi, ternyata berbuat nakal lagi, cerainya terjadi, ya akhirnya yang tadinya perjanjian rujuk akhirnya nggak jadi rujuk, ya jadi cerai lagi, ya kan begitu. Nah sama nih AJK dengan Pemprov, ya tadinya suami istri harmonis, kemudian hampir cerai, belum, tapi ya kan harmonis lagi nih sekarang. Kita setuju mendukung SOL, ya kan. Nah jangan keharmonisan ini dihianati oleh AJK. Makanya kan kita juga peringatin AJK supaya tidak hianati Pemprov. Nah nanti AJK janji komitmen nih akan membayar, kan begitu. Dan kita pun akan bikin nanti perjanjiannya segala, nasabah semua terlibat, orang nasabah terlibat. Lah tapi kalau sekarang AJK-nya udah mau bayar, tetap ada beberapa oknum, ada beberapa ya diduga, saya selalu nggak bilang oknum ya, kita ralat, diduga ada beberapa Pemprov yang nggak puas dan nggak mau ngerti, membuat laporan polisi yang merugikan ribuan Pemprov yang lainnya. Tentu kita Pemprov yang lain kan mesti mengingatkan, sebaiknya dia kan ikut dalam tim 5 misalnya, dan sebagainya. Jadi jangan gara-gara ego sendiri dikedepankan, mengorbankan Pemprov yang lain, kan begitu. Nah tentu ya kita makanya minta kerendahan hatinya, ya. Dan kita sendiri nasabah, mungkin saya sendiri akan mengkoordinir, kita akan mengajukan permohonan tidak dilakukan penahanan. Ya ribuan nasabah kalau perlu tanda tangan. Kenapa ya? Kalau sekarang direktur AJK-nya di dalam, siapa yang mau bayar? Yang nanda tangan segala macam itu gimana nanti yang menyetujui pembayaran kalau kita udah lolos dari dari cabut izin usaha. Lihat tetap aja kalau direkturnya ditahan, siapa juga yang mau percaya sama AJK? Kan begitu. Makanya sekarang kita terpaksa harus lakukan semua, ya. Untuk SOL kita juga dukung supaya tidak diciu. Kemudian untuk direktur AJK tidak dilakukan penahanan, kalau bisa kita minta dihentikan aja udah di kepolisian ini. Ya minta di SP3. Ya, kenapa? Kalau perkaranya berhenti kan selesai. Nah, kalau sekarang perkaranya nggak berhenti, terus masuk ke pengadilan, PNPT MAPK, blokirnya tetap dilakukan. Lah terus kita sudah selesai nih, ya selesai nih, bahwa kita tidak diciu, ya rekening dibuka. Tapi pembayaran itu masuk ke rekening yang nggak bisa digunakan untuk bayar kita. Kenapa? Karena sekarang kan rekeningnya diblokir oleh Bareskrim dengan alasan nanti baru bisa dibuka kalau udah inkrah. Lah kalau inkrahnya masuk ke pengadilan PNPT MAPK 3 tahun lagi, kapan kita dibayarnya? Ya itu sebabnya saya menghimbau, kirimlah surat kepada Bareskrim minta perkara ini dihentikan, tidak ada penahanan terhadap Pak Pur, polis lain dibuka, kemudian blokir juga dibuka supaya Kresnanya bisa bayar kita lagi. Karena sudah terjadi perdamaian dan pembicaraan juga saya dengan jajaran direksi Kresna, bahkan ada dari tim 5 juga ada perwakilan nasabah. Kita akan berunding nanti setelah kita lolos dari ancaman CIU, ya RPK disetujui, akan ada perjanjian juga yang mengikat dua pihak yang win solution,
ya, dan kita minta OJK ya lah yang meningkatkan fungsi pengawasannya supaya ini semua dapat berlangsung dengan baik ya, win-win solution ini, sehingga kalau harmonis ya harmonislah seterusnya, tidak ribut lagi ya. Ibarat kalau suami istri berantem didamaikan oleh hakim mediator, bikin kesepakatan tidak saling menuntut lagi, harmonis terusnya sampai kakek nenek sampai tua. Nah harapannya ke Pempol juga begitu ya, kalau AJK selesai kita dibayar sampai lunas, kemudian hubungan ini akan berlanjut kan ya. Kalau Kresnanya makin baik lagi kan, tentu mudah-mudahan bisa terjalin hubungan yang baik lagi seperti dulu. Tapi kalau dikhianati, Pempol akan bergerak ya, ribuan bahkan ratusan Pempol akan bergerak melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata. Tentu AJK pun tidak mau lagi perang sama Pempol, dia mau harmonis. Demikian ya dari saya, terima kasih.